Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi di malam minggu ini ya, di hari Sabtu jam 7 malam. Talk show Hati yang Gembira bersama dengan BCS Jakarta. Nah, kita bersyukur pada malam hari ini, walaupun di masih masa-masa PPKM ya, kita masih bisa bersama-sama ngobrol bareng melalui tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana temanya cukup menarik ya. Mengapa orang yang baik menderita? Nah, ini saya nggak tahu keadaan para pendengar pada malam hari ini, tapi saya percaya kita sama-sama mau belajar pada malam hari ini dan kita mau saling tukar pikiran mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya juga nggak sendiri, nanti saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Roni. Nah, saya coba lihat ya, apakah Pak Roni sudah hadir apa belum? Ya, selamat malam buat teman-teman yang udah hadir. Ada Steffi, Inajo, Hanamais, Ita Milala, Deborkal, Imelda, Sylvia. Selamat malam semuanya, apa kabarnya? Ya, hati yang gembira adalah obat ya. Jadi mari kita terus belajar, bersyukur, belajar berbahagia sekalipun keadaan yang saat ini belum bisa membuat kita bahagia ya. Karena kita nggak bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Tapi kita percaya ketika kita tetap bersyukur, maka kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Malam, Luisya. Oke, sudah hadir ya Pak Roni ya. Saya coba invite. Selamat malam Iren ya. Oke, selamat malam Pak Roni. Malam, suara saya kedengaran nggak? Wah, kedengaran Pak Roni. Oke, Bukan selamat hanya malam. kedengaran tapi kelihatan ya. Kelihatan layar hijaunya ya. Sangat menghijau ya. Seperti padang rumput ya Pak Roni ya. Iya, Ya, baik, apa kabar Pak Roni? baik, baik. Puji Tuhan. Baik ya. Iya, sehat. Oke. Bagaimana Kotono? Iya, waduh, jangan dipanggil kodong ya. Kelihatan tuanya ya. Oke Pak Roni, malam hari ini kita mau bahas satu tema yang sangat menarik, yang sering orang-orang katakan ya, sering orang-orang keluhkan dan sering orang-orang juga perbincangkan. Mengapa orang baik menderita? Benar ya Pak Roni, judul hari ini ya. Mengapa orang baik menderita gitu ya? Iya, Mengapa orang baik mengapa menderita? orang baik menderita? Dan saya biasanya yang bikin menderita orang baik ya. Kalau saya melihat tema ini ya Pak Roni ya, Iya, jadi iya, ada yang pernah mengatakan, seperti contohnya mata uang ya Pak Roni ya. iya. Mata uang itu kan ada dua sisi katanya ya. Ah, ah, Jadi satu sisinya itu adalah kebahagiaan dan satu sisinya itu adalah penderitaan. ah, gitu Jadi ya. mau nggak mau, sebenarnya yang bahagia yang pegang duit ini ya, yang pegang koin ini ya. Tetapi mau nggak mau dalam kehidupan kita ada sisi penderitaan, tapi ada sisi kebahagiaan. Sebenarnya Pak Roni setuju nggak sih dengan pandangan seperti itu? Apakah memang penderitaan itu memang dihadirkan juga buat manusia-manusia ini, baik yang baik maupun yang jahat? Ya kalau saya melihat kayak tadi ya dikatakan kehidupan tuh seperti dua sisi mata uang ya. Satunya Iya, yang membuat kita menariknya adalah bagaimana kita tahu kita bahagia kalau tidak ada penderitaan atau bagaimana kita hmm, tahu bahwa kita sedang menderita atau kita tidak bahagia jika tidak ada bahagia gitu kan. Jadi iya, saya pikir ya hal-hal tersebut tuh pasti buat saling melengkapi kan gitu. Kita tahu bahwa oh saya tahu hal ini tuh bahagia, oh tahu saya makanan enak lah begitu ya, kita misalnya suka mie mie yang enak, kita tahu mie yang enak karena kita juga pernah merasakan mie yang gak enak kan gitu.
Nah, kalau semua mie Yes. enak gitu ya, bagaimana kita tahu bisa merasakan bahwa itu ada sesuatu yang enak gitu. Kalau Oke. dalam satu titik tertentu ya pasti saya setuju ya dengan apa ya analogi yang semacam itu sih. Iya, Begitu sih. iya, iya. Ada juga yang mengatakan ya bahwa kehidupan itu seperti roda, Pak Roni. Kadang bahagia, kadang menderita ya. Tapi kita berharap itu rodanya nggak berhenti ya, tetap berputar. Walaupun kadang bahagia, kadang menderita, tapi tetap berputar ya. Artinya hidup kita masih hidup ya. Seperti itu Pak Roni ya. Iya, justru justru karena masih berputar kita masih hidup ya. Justru karena masih berputar kita Masih hidup. masih hidup dan semoga saja pas kita lagi rodanya berputar di bawah, nah pas di bawah itu kita nggak direm ya. Kalau pas Iya. direm pas di bawah terus nggak tahu kapan jalannya ya itu ya. Kita kalau di dalam kondisi seperti itu ya saya doakan ya supaya rodanya segera berputar begitu ya supaya Segera kehidupan berputar. iya supaya kehidupan boleh kembali berjalan dengan penuh warna-warninya gitu ya Bro ya. Yes. Oke Pak Roni. Kita bahas satu persatu ya. Ada pertanyaan yang masuk nih ke saya ya. Gitu ya. Eh, Pertanyaan yang pertama begini Pak Roni. Kadang kita berusaha ya untuk menjadi orang yang baik-baik saja, Mm-mm. tidak bermusuhan dengan orang lain. Tapi kenapa sih orang lain masih mau cari masalah dengan kita? Padahal kita udah menjadi orang yang baik nih. Kita perilakunya baik, tapi ada aja orang yang mau cari masalah dengan kita. Kenapa nih Pak Roni? Menurut Pak Roni? Ya kalau menurut saya sih kenapa kita itu walaupun kita itu terus berusaha untuk berbuat ada saja orang yang mau bermusuhan dengan kita. Ya, yang pertama yang saya melihat bahwa kita hidup itu kan tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Kita hidup itu tidak bisa Ya, menyenangkan semua orang itu belum tentu mengerti niat baik kita gitu kan, semua orang itu juga belum tentu mengenal niat baik kita padahal kita baik atau sebenarnya eh, kenapa kita itu waktu kita pengen berbuat baik gitu ya orang itu nggak suka ya mungkin karena kebaikan kita itu mengganggu gitu kan yang selama ini gitu ya selama ini dia itu nyaman gitu kan kebaikan kita itu ya, mengganggu yang selama ini membuat dia itu nyaman kan ada ya hal-hal yang semacam itu gitu ya misal let's say begini ya let's artinya, say uh, yes, di depan rumah saya itu ada orang yang jual es krim gitu kan di depan rumah itu ada orang yang jual es krim gitu kan nah kemudian uh, saya itu tiba-tiba dapat kiriman es krim dari orang lain gitu ya jadi orang yang sangat mengasihi saya karena saking banyaknya es krim gitu kan nah kemudian saya jadi ya, bagi-bagi tetangga saya jadi bagi-bagi tetangga karena saya dapatkan banyak es krim nah kemudian ya itu selama beberapa hari mungkin ya saya lakukan itu nah karena saya beberapa hari lakukan itu nah orang yang selama ini jualan es krim di depan rumah saya ini kan loh kok sekarang gara-gara si Roni ini bagi-bagi es krim saya nggak laku kan gitu ya ya bener ya ya nah disinilah ya, kita juga benar-benar. merasa oh iya bisa juga gitu ya kenapa kita walaupun kita itu berbuat baik gitu ya ada orang yang kemudian tidak suka kemudian masih mau mencari masalah dengan kita tentu banyak faktornya tapi kita juga Ya, begini ya mungkin ya ketika kita berbuat baik orang juga sebenarnya juga rindu ya pengen sebenarnya kenapa ya orang tuh nggak suka sama kita orang tuh nggak suka sama kita ketika kita berbuat baik ya karena biasanya ya orang itu melihat bahwa kenapa orang tuh nggak suka kita ya kalau kita berbuat baik ya karena mungkin sebenarnya dia itu pengen kayak kita tapi dia nggak bisa gitu dia pengen kayak kita tapi dia nggak mampu nah sehingga dia mencoba berbagai macam cara itu untuk memusuhi kita. Nah, saya sih selalu belajar begini. Biasanya ya, kalau kita itu sedang lagi ada di atas, itu pasti mereka yang ada di bawah itu akan mencoba menarik kita untuk kita turun ke bawah sama seperti mereka.
Nah, ini yang sering kali terjadi ketika kita berada di posisi atas, artinya posisi atas itu ada di dalam kita sedang berbuat baik, kita sedang melakukan sesuatu Yes. yang maksimal, kita mengembangkan segala potensi kita. Nah, pasti ada orang-orang yang ada di dalam tanda kutip ya level bawah ini, itu tuh untuk mencoba untuk membawa kita yang ada di atas itu turun ke level yang bawah. Nah, seperti itu sih Yes. seringkali yang terjadi. Nih Gitu. ada satu komen ya dari pendengar kita nih ya. Kebaikan kita belum tentu dilihat Oh, kebaikan oleh orang lain atau mereka terganggu dengan kebaikan kita ya. Nah, jadi kalau nih ya, Pak Roni, kita berbicara tentang penderitaan ya. mm-mm. Sebenarnya penderitaan yang orang baik itu alami sebenarnya datangnya dari siapa sih, Pak? Maksudnya dari mana sih? Ya kalau saya sih melihatnya begini ya, penderitaan kan dialami oleh semua orang, bahkan bukan cuma semua orang ya, semua makhluk ya. Saya sih tidak berani mengatakan diri saya baik gitu ya, enggak gitu ya. Tapi mau orang yang jahat, baik, setengah baik, baik sekali, jahat sekali, ya pasti mengalami yang namanya penderitaan, begitu kan pasti mengalami ya Ya, penderitaan ya. Eh, Cuman yang kita tangkap di sini bahwa penderitaan yang kita alami datangnya itu dari siapa? mm-mm. Ya saya sih berpikir ya penderitaan itu bisa datang dari semuanya, semua hal gitu ya, semua aspek. Penderitaan bisa datang dari segala aspek dalam arti itu begini ya. Di dalam dunia kita hidup ini kan ada yang namanya hukum alam. Di Yes. hukum alam, di dunia kita hidup itu ada yang namanya hukum fisika, begitu kan? Hukum alam, hukum fisika, ada hukum biologi, begitu kan? Ada yang namanya hukum fisiologis, begitu kan? Jadi semua hukum itu kan Ya. apa ya? Dan banyak hukum-hukum yang lain begitu ya yang ada di dalam dunia ini yang bisa membuat manusia itu menderita, begitu ya. Jadi misalnya, termasuk sebenarnya kalau saya bilang adalah orang baik pun bisa membuat. Betul ya. Jadi kalau kita ngomong Benar. orang baik Orang baik, bisa ya. membuat orang baik yang lain menderita gitu kan. Jadi Benar. aspeknya tuh banyak begitu kan. Aspeknya tuh banyak. Nah, itu kalau kita berbicara secara umum ya. Tapi nanti kalau kita berbicara dengan kita yang orang yang kita punya agama begitu ya. Kita punya agama, kita punya Ya. kepercayaan, kita punya keyakinan. Kan ada lagi satu Mm-mm. penderitaan yang dikatakan ya penderitaan bisa berasal dari si jahat atau iblis atau yang kita sebut dengan setan begitu ya ada gitu ya kita kalau saya masih percaya yang demikian tapi mungkin kalau pemirsa yang ada di rumah masing-masing ya mungkin hal ini ya kurang percaya ya silahkan ya kita di negara bebas demokrasi ada orang baik begitu kan tapi dia dermawan mengasihi orang lain dia tinggal di lereng gunung berapi gitu kan nah pas memang gunung berapi itu mau mengeluarkan laharnya ya pas begitu kan ya dia kena gitu kenapa walaupun dia orang baik tapi dia tinggal di dalam satu kondisi alam seperti itu ya dia kan tetap kena begitu nah itu berbicara hukum Oke. alam kemudian kita orang baik gitu ya kita orang baik tapi karena kita nggak hati-hati misalnya kita lagi apa kita naik pohon gitu misalnya kita naik pohon nah tapi kita kurang hati-hati ya pasti jatuh gitu loh ya kan itu namanya hukum fisika ada gaya gravitasi itu adalah Ya. orang baik tetap tidak imun terhadap hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini begitu ya kalau saya sih melihat seperti itu Ya. kemudian ya yang lain lagi misalnya orang baik itu bisa membuat penderitaan orang baik yang lain Ya. orang baik bisa membuat penderitaan orang baik yang lain. Misalnya saya barusan melihat Instagram ya, Instagram ya yang lucu-lucu gitu ya. Jadi ada seorang kakek-kakek itu dengan kepayahan dia itu mengangkat tas koper yang berat ya naik tangga gitu kan. Oh, naik koper yang berat tuh naik tangga. Wah, kemudian sampai di tangga atas karena kelelahan dia itu kan beristirahat sambil terengah-engah gitu kan dia beristirahat sampai terengah-engah begitu nah kan dia karena dia terengah-engah tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tuh
yang melihat seorang kakek ini dia kasihan kan, terengah-engah gitu. Wah kok kasihan dia begitu. Terus karena terengah-engah dia nggak bisa ngomong tuh si kakek. Nah si ibu itu pikir kakek itu mau turun ke bawah karena itu tasnya berat nggak kuat gitu kan. Nah diambillah tas yang berat itu sama ibu-ibu, diturunkan lagi ke bawah gitu kan. Jadi dan itu kan dia terjadi. Sebenarnya si ibu ini kan juga mau berbuat baik gitu kan, tapi gitu karena dia mungkin tidak ada komunikasi gitu ya, dia tidak tahu masalah yang terjadi, dia tidak melihat satu gambaran itu lebih besar, apa yang dia lakukan kebaikan itu justru menyengsarakan si kakek ini kan gitu. Jadi bukannya kesengsaraan si kakek itu bukan dilakukan oleh orang yang jahat, sebenarnya dilakukan oleh orang yang baik, tapi yaitu tadi orang Iya. baik tapi tidak ada komunikasi satu dengan yang lain gitu ya. Jadi akhirnya justru menyengsarakan orang lain. Nah ini yang terjadi dalam Iya. hidup kita kan. Saya juga pernah begini ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya kerja, saya di Semarang waktu itu kerja, terus ada satu rekan kerja juga, dia yang nyetir, kita naik mobil, sampai satu di depan itu ada traffic light ya. Lah pas traffic light itu merah. Nah kemudian ada satu pengendara motor itu, ya saya pikir dia pasti orang baik gitu ya, orang benar. Kenapa? Lampu merah dia berhenti kan, lampu merah dia bukannya bukannya terus gitu, enggak, lampu merah dia tahu tuh berhenti, dia adalah orang yang taat aturan. Tapi apa yang terjadi adalah pada saat dia berhenti di depan, mobil yang saya tumpangin itu ternyata remnya blong. Oh, Ternyata remnya blong. Dan terus kemudian apa yang terjadi? Nabraklah kita motor itu. Motor itu sama orangnya kita tabrak. Itu dia sampai terpelanting gitu ya, sampai ke, kita lihatnya sampai ke belakang mobil gitu ya, sampai di sana. Karena apa? Rem kita blong. iya, iya. Nah, kan kita di sini itu orang baik gitu. Itu orang baik kan. Dia mau, orang baik berusaha untuk melakukan tindakan yang benar. Nah, saya sih, kita juga, teman saya juga orang yang baik, dia tidak berusaha untuk dia berusaha untuk menabrak orang itu, enggak. Tapi yang terjadi itu dinabrak gitu ya. Karena berarti hukum fisika ya, yaitu rem yang blok gitu ya, jadi tidak bisa membuat apa. Nah, jadi Pak Roni, kalau memang kalau saya sering nonton film nih ya Pak Roni ya, film apa aja ya, selalu yang saya nonton orang baiknya itu pasti di awal selalu menderita dulu ya, Iya, menderita atau misalnya kalah dulu atau mengalami kesedihan dulu, dan terakhir di akhir ending film itu baru orang yang baik ini menang ya. berbahagia. Tapi ada juga film yang baiknya Sad ternyata ending ya. misalnya meninggal Iya, juga ya. iya, iya, iya. Tapi itu menarik sih, Apakah iya. Tapi menarik apakah sih. identik Iya gimana? apakah identik itu ya Pak Roni, bahwa orang baik selalu menderita di awalnya, nanti di akhir baru dia akan melihat pelangi seperti itu, atau bagaimana Pak Roni, pandangan Pak Roni? Iya kita harapannya begitu ya. Orang baik itu bisa menang gitu ya. Di akhirnya begitu, orang baik itu bisa menang di akhirnya. Tapi di dalam dunia ini gitu ya, di dalam dunia ini kan kita, artinya begini ya. eh, Kalau saya sih percaya pasti itu begitu ya terjadi. Cuman kan eh, orang bisa melihatnya beda-beda ya. Bisa melihatnya beda-beda. Ada yang mengatakan, oh itu orang udah baik, tapi kenapa sampai akhir hidupnya kacamata kita ya, sebagai orang yang melihat secara, kalau boleh dibilang kan secara empirisnya gitu ya, secara empiris itu berarti apa yang bisa kita lihat kan seperti itu. Tapi kan Iya, teman-teman, kalau saya sih melihat, apalagi begini ya, kalau kita sebagai orang yang beragama lah gitu, kita sebagai orang beragama gitu ya, ya saya jujur, saya kan misalnya saya sebagai orang Kristen gitu kan, saya percaya kalau orang yang
baik begitu ya, orang yang baik gitu ya, yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya itu baik gitu ya, hidupnya itu benar, hidupnya itu lurus, eh, pasti pada akhirnya akan menang gitu. Pasti akhirnya akan menang, pasti akhirnya akan berbahagia gitu kan. Nah, cuman kan sudut pandang bahagia ini yang beda-beda gitu ya. Nah, sudut Iya. pandang bahagia ini adalah bahagia ini bisa melihat dia mendapatkan bahagia di surga apa di dunia ini gitu kan. Tapi bagi orang beragama kan ada juga kebahagiaan yang lebih besar sebenarnya, yaitu apa? Nanti di kekekalan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat orang yang baik, orang yang benar, orang yang eh, tadi gitu ya dikasih Tuhan itu ya pasti pada akhirnya dia akan menang, pada akhirnya dia akan berbahagia gitu ya, pada akhirnya gitu ya. Nah, cuman kan kita Mm. masalah akhir itu kan beda-beda ya gitu. Ada yang mau melihat ya akhirnya itu di dunia ini, tapi ada yang bilang akhirnya itu nanti begitu ya di surga. Nah, Iya. saya sih lihat seperti itu ya, bro. Tapi ya yang saya lihat kan ya tadi ya, tidak selama-lamanya atau tidak selalu hidup kita itu ya secara manusia dilihatnya itu sebagai happy ending ya, sebagai happy ending itu nggak selalu sih, nggak selalu. Cuman ini menarik ya, berbicara penderitaan ya tadi kayak Bro Tono tuh tadi lihat ya, bahwa eh, rata-rata gitu ya kalau kita melihat film itu di awal mereka menderita, di kemudian di akhir mereka itu menjadi happy ending. Tapi sebenarnya sih jujur aja sih, kalau kita melihat orang-orang yang sukses, kita melihat orang-orang yang hebat ya di dalam hidupnya, mereka orang-orang yang menjadi inspirator ya, mau yang hidupnya itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita melihat dari mana? Justru karena mereka memulai dari kegagalan kan. Mereka mulainya dari Iya. penderitaan yang mereka alami. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Begitu ya. Mereka mengalami hal-hal yang Oke. tidak enak, tidak baik. Tapi mereka adalah orang-orang yang kalau boleh katakan ya orang yang baik begitu ya, tapi mereka mampu untuk mengalahkan rasa tidak enak, tidak nyaman, penderitaan, bahkan kegagalan di dalam kehidupannya dan dia terus maju gitu ya. Ada yang mengalaminya itu lama gitu, tapi dia tetap terus maju dan kemudian kita mengatakan wah luar biasa orang itu. Nah, kalau kita melihat itu Oke. orang-orang yang sukses. Itu baru orang sukses. Kemudian kita jujur saja kalau kita belajar tentang pendiri-pendiri tokoh agama deh. Sebutkanlah pendiri tokoh agama, agama apapun saja. Kenapa hari ini banyak orang itu beragama dan juga mengikuti tokoh-tokoh agama itu? Kalau kita mau jujur, mereka pun juga lahir atau hidup di dalam penderitaan semua kan gitu. Rata-rata gitu. Kalau boleh dibilang, kenapa saya jadi orang Kristen begitu kan? Kenapa saya jadi orang Kristen? Ya karena ada tokoh saya gitu ya, tokoh agama yang selama ini saya yakini ya, yaitu Yesus Kristus ya, yang dia adalah Tuhan kemudian jadi manusia, tapi dalam hidupnya kan penderita, dia menderita bahkan menderita sampai mati. Tapi kan dari situlah gitu ya kita melihat bahwa ternyata penderitaan itu punya makna gitu ya, bahkan penderitaan itu punya makna, penderitaan itu ada hal yang luar biasa, ada hal yang indah. Makanya kemudian banyak orang termasuk saya ya mengikuti tokoh agama ini gitu kan. Saya orang Kristen, saya mengikuti Yesus. Nah bagi rekan-rekan yang lain gitu ya yang bukan Kristen, yang punya agama gitu ya, tentu ada tokoh-tokoh lain yang teman-teman itu ikuti dan kita melihat pasti ada penderitaan yang dialami oleh tokoh tersebut, sehingga kemudian Iya. rekan-rekan kemudian kenapa bisa mengikutinya, karena kan menjadi inspirasi gitu. Jadi akhirnya kita melihat bahwa Oke. penderitaan itu ternyata ya punya makna kan pada akhirnya. Nah bagi yang tidak punya agama Baik. gimana gitu kan, ada juga kan orang yang punya agama ya tidak punya agama gitu kan, kemudian mereka juga mengikuti ya, sumber inspirasinya adalah dari orang-orang yang hebat tadi, tapi ketika ditelusur-telusuri pasti orang yang hebat yang dia idolakan itu gitu ya, yang dia idolakan pasti di satu titik dalam hidupnya ada penderitaan yang harus dia lewati, ada Yes. kegagalan yang harus dilewati, ada apa ya tadi, ada bulian dari orang lain yang dia alami. Tapi orang-orang yang demikian ini kan dia terus maju gitu kan, dia tidak berhenti di situ, dia tidak menyerah terhadap penderitaan yang dialami, terhadap kegagalan yang dialami, terhadap bulian yang dia alami.
dari orang lain, dia terus maju, dan pada saat dia maju pada akhirnya dia semakin hari menjadi semakin better, bukan bitter ya. Dia menjadi better, semakin baik, bukan bitter, bukan menjadi pahit dalam hidupnya, dan dia kemudian keluar sebagai pemenang. Tentang orang baik ya, artinya orang baik itu kan justru harusnya tercermin muncul justru di dalam kondisi dia sedang mengalami hal yang tidak baik gitu. Termasuk ya Ya, kita bilang lah, kita pengen membeli barang yang bagus ya. Kita katakanlah kita beli laptop, kita beli HP. Kita melihat ya, kita punya smartphone yang bagus. Smartphone itu bisa dikatakan bagus, itu kan pasti sudah melewati ujian QC ya, quality control. Ya saya pernah melihat ya di YouTube bagaimana smartphone yang bagus itu mengalami berbagai macam ujian. Boleh dikatakan ujian penderitaan kan, untuk membuktikan benar-benar smartphone itu baik gitu kan. Jadi smartphone itu baik kan ada ujiannya. Ada ujiannya itu smartphone dimasukkan ke air gitu kan. Ada ujian dijatuhkan dari berapa meter gitu kan, ada ujian ditekan gitu kan, dan sebagainya. Nah tapi kan justru itu ingin membuktikan smartphone itu betul-betul baik. Smartphone itu betul-betul ketika dia itu ada kualitas yang bagus justru ketika dia pernah diuji kan gitu. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Tadi manusia kan mengapa gitu ya, manusia yang baik itu menderita. Nah justru disinilah kita mengatakan ya tantangan kita ya sebenarnya. Saya sih sebenarnya gini ya, di dalam hidup saya tidak mau mencari penderitaan gitu ya, karena saya juga berpikir apakah saya ini orang yang baik. Tapi kan gini, yang namanya kita pengen menjadi orang yang baik, pasti ujiannya adalah sesuatu yang akan kita gitu ya. Ujiannya di titik itulah pada saat kita mungkin ya tidak dimengerti oleh orang lain, pada saat kita disakiti oleh orang lain begitu ya, ketika kita disalahpahami oleh orang lain, ataupun pada saat kita dimusuhi oleh orang lain gitu kan. Nah justru itu kan mestinya kualitas orang baik itu mesti muncul di situ, betul ya. Kualitas orang baik itu mesti muncul di situ justru pada saat dia sedang ada di dalam kondisi titik terendah itu, gitu teman-teman ya. Jadi acap kali justru gitu ya, penderitaan, hal-hal tidak menyenangkan itu justru pengen membuktikan kualitas orang itu benar-benar baik atau tidak, malahan begitu kan. Karena apa? Karakter sesungguhnya seseorang itu kan diuji juga pada saat dia itu sedang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Termasuk ya orang yang percaya, yang selama ini mungkin mengaku percaya sama Tuhan gitu ya, saya percaya sama Tuhan, tapi begitu diuji dengan sakit gitu ya, dengan penderitaan, dengan seperti itu, apakah dia menunjukkan kepercayaannya itu kepada Tuhan gitu, ataukah sebenarnya itu adalah kamuflase dalam kehidupannya yang kemudian ternyata asli dia itu muncul pada saat ya ada di dalam penderitaan ini. Itu sih teman-teman. Tapi saya juga belajar berpikir begini sih, ya tadi penderitaan itu pasti punya makna sih, walaupun kita nggak tahu sekarang gitu ya, walaupun kita nggak tahu sekarang gitu ya, taunya ya akhir gitu ya, taunya akhir, kenapa gitu ya, kita taunya akhir. Nah kemarin sih saya mendapatkan satu quotation yang bagus dari pembicara Hati yang Gembira juga ya, yang selama ini diundang ya, yaitu Pak Edi ya, kemarin tuh mengatakan hal yang bagus ya. Kalau Tuhan itu tahu akhirnya bahkan sebelum itu dimulai gitu ya. Tuhan itu tahu akhirnya, walaupun peristiwa itu belum dimulai tapi udah tahu akhirnya, itu Tuhan. Tapi kita manusia itu kita tahu awalnya kalau kita sudah sampai akhir gitu kan. Ya, jadi mungkin pada saat kita menderita ini ya sebenarnya belum akhir ya, kita belum akhir karena ini masih proses gitu ya, proses menuju pada sesuatu yang baik sih. ya Pak Roni. Ya, Saya selalu ingat ya Pak Roni. Selalu saya menggambarkan seperti saat kita hendak membuat sebuah teh celup ya. Kalau teh celup, ketika kita akan membuat teh celup itu ya,
Oke. kita harus menggunakan air panas ya Pak Roni ya. Hmm. Air panas biar teh ini bisa mengeluarkan warna dan wanginya atau harumnya teh itu ya dengan menggunakan air panas. Kalau air dingin nggak akan pernah bisa keluar. Nah, tapi seandainya kalau teh itu, teh yang mau dicelupkan itu bisa ngomong, pasti dia akan bilang, jangan, ini menderita. Saya masuk ke air panas itu sakit, itu panas. Pasti akan melukai diri saya. Nah, tetapi teh itu kan tetap harus dimasukin ke air panas itu ya. Dan kita bisa melihat hasilnya bahwa dia memberikan satu warna baru, memberikan satu wangi baru ya. Jadi artinya ketika dalam penderitaan dia pun, dia bisa berbuat sesuatu yang baik buat orang lain, Yes. ataupun bisa menjadi bermanfaat, berfungsi ya. Ada peran Yes. yang dia bisa lakukan ya. Seperti itu Pak Roni ya. Iya. Dan biasanya sadarnya di akhir-akhir ya. Kalau tadi Pak Roni bilang ya. Jadi kalau kayak sebuah film selalu di terakhirnya aja ya baru kita lihat, oh ternyata ini loh maksud penderitaan yang saya alami. Ada sesuatu yang saya pelajari, ada sesuatu yang saya dapatkan. Seperti itu ya Pak Roni. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, berarti ya Pak Roni, kalau ini ada pertanyaan terakhir ya yang masuk di saya, apa sih orang baik lakukan saat dia berada dalam penderitaan? Jadi orang Oh baik iya. nih ya, Mm-mm. Iya, dalam iya, iya. penderitaan apa yang harus dia lakukan? Ya kalau kita sedang ada di dalam penderitaan ya, kalau kita sebagai orang baik ya, yang pertama adalah ya jangan menyerah gitu ya, ya jangan menyerah. Hmm, Ya akui bahwa saat ini kita itu sedang ada di dalam satu masalah begitu ya. Akui bahwa kita itu saat ini sedang ada di dalam kondisi yang tidak oke-oke saja gitu ya. Saya teman-teman ya, pengakuan bahwa kita sedang tidak oke itu oke kok gitu ya. Jadi karena acap kali kita itu merasa apa ya, merasa terganggu ketika diri kita nggak oke ya, kita tidak mau orang lain tuh tahu kita nggak oke ya, kita sering kali tutup-tutupi gitu ya dan sebagainya, apalagi kita laki-laki ya, kita laki-laki itu kadang-kadang apa ya, kita tuh sering kali berpendapat bahwa ketika kita itu mengatakan diri kita nggak oke itu menjadi satu kelemahan kita yang luar biasa yang mestinya tidak dipertontonkan oleh orang lain. Ya kita sih tidak perlu pengumuman ya, kita tidak perlu mempertontonkan kepada orang lain, tapi setidaknya kita jujur mengakui diri kita bahwa kita sedang di dalam kondisi terpuruk gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengakui kondisi itu, kemudian kita coba merangkul lah kondisi itu ya, kita mengakui kondisi itu, kita terpuruk, kita merangkul, uh, setidaknya kan dengan pengakuan itu gitu, masalah kita itu kan kita menjadi lebih tahu ya, artinya iya kita sedang ada masalah. Sama dong gitu ya, ketika kita sedang ada di dalam satu sakit gitu kan, sedang ada di dalam satu penyakit, bagaimana kita itu bisa sembuh dari sakit gitu kan. Kita sembuh bisa dari sakit adalah ketika kita mengakui kalau kita sakit kan, dan kita mencari tahu, yes, betul-betul tahu bagaimana kita itu sakit apa. Nah ketika kita sakit apa, kemudian barulah ada treatment-treatment yang baik yang akan kita jalani gitu kan untuk proses kesembuhan, kan pasti iya, demikian. Nah demikian juga di dalam ketika kita menghadapi masalah, jujur aja mengaku kita sedang ada di dalam masalah gitu ya, kita sedang ada di dalam satu pergumulan, dan itu pasti melegakan. iya, Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita ada di dalam satu pergumulan yang seperti itu ya, kita harus mencari gitu ya dukungan orang yang kita bisa percaya gitu ya, dukungan orang yang kita bisa percaya, yang kita bisa ajak ngobrol, kita bisa bertukar pikiran gitu ya. Eh, ya karena begini loh teman-teman yang ya, jadi kacap kali ya masalah yang kita alami, hal-hal yang kita alami itu kadang-kadang gitu ya bisa cepat terselesaikan kalau kita itu mendapatkan apa ya, bantuan atau sharing kepada orang yang tepat gitu ya. Kadang-kadang gitu itu tuh bisa gitu ya, tapi ya seringkali acap kali kita acap kali gitu ya, mungkin ya karena merasa, apalagi kalau kita sebagai orang yang perfeksionis gitu ya, gua tuh mampu sendiri, gua ini sendiri gitu, gua pikirin sendiri gitu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita perlu ya
orang lain buat menolong kita, membantu kita, begitu ya. Ya jangan Iya. menyerah, kita mengakui gitu ya, bahwa kita sedang dalam kondisi gitu, kita mencari bantuan gitu ya. Kemudian ya kita coba cari alternatif yang lain gitu ya, yang baik gitu ya. Nah, kalau kita sebagai Iya. orang beragama gitu ya, kita orang yang percaya sama Tuhan, ya kita tetap tidak boleh melupakan Tuhan begitu ya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kemudian jangan justru ketika kita sedang ada di dalam kondisi yang tidak baik, kita itu apa ya, melegitimasi untuk kita justru berbuat tidak baik gitu ya. Karena ini kondisi gue lagi tidak baik, maka aku melakukan, wajar dong kalau kondisi gue tidak baik gue melakukan hal yang tidak baik. Ya jangan begitu ya, tetap ya kan tadi saya katakan bahwa justru orang baik itu kan diuji pada saat dia sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Nah Yes. ini kan yang harus kita Yes. tetap lakukan. Jadi justru di dalam kondisi kita sedang terpuruk seperti itu, kita sedang ada di dalam penderitaan, ya ya kalau kita punya Tuhan ya kita bersandar sama Tuhan. Kenapa? Sekali lagi kita manusia itu terbatas. Karena kita terbatas ya kita perlu meminta bantuan kepada satu pribadi yang tidak terbatas begitu kan. Ya seperti kita perlu Yes. meminta bantuan untuk kita mengerti kenapa hal ini terjadi. Tapi demikian, walaupun kita itu seringkali bertanya mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya, ya belum tentu kita itu dapat jawabannya sekarang gitu ya. Kita belum tentu dapat jawabannya sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya, kita terus aja maju, kita lakukan sesuatu, kita coba alternatif yang lain gitu yang kita bisa kerjakan, alternatif yang kita bisa lakukan. Dan justru yang saya melihat bahwa penderitaan yang kita alami itu seringkali memunculkan potensi yang selama ini kita mungkin nggak pernah pikirkan gitu ya. Penderitaan yang kita alami itu acap kali saya pikir-pikir ya, itu tuh justru kemudian memunculkan potensi yang selama ini mungkin kita nggak pernah pikirkan. Nah makanya kan Iya. perlu cari alternatif lain lagi, apa sih gitu yang ada. Nah justru kadang-kadang penderitaan itu ya Tuhan izinkan supaya Tuhan ingin memperlihatkan sebenarnya bisa ini gitu ya. Kamu tuh sebenarnya bisa melakukan ini, kamu tuh punya kemampuan yang ini yang sebenarnya dulu-dulu kamu nggak pernah tahu gitu ya. Tapi justru dalam kondisi seperti ini hal itu muncul. Nah kan begitu Iya. ya, kita cek aja sih, maksudnya rekan-rekan ya, bahkan acap kali produk-produk yang ada di dalam kehidupan kita itu kan munculnya kan dari penderitaan kan. Produk-produk yang ada dalam hidup kita itu kan muncul dari penderitaan, bener nggak? Ya kan? Obat nyamuk itu kan penderitaan karena kita digigit nyamuk. Kenapa ada obat Iya. nyamuk ya? Ya anti nyamuk ya kan, ada penderitaan kita digigit nyamuk, kita nggak suka, kita jengkel, kita muncullah satu produk gitu. Uh, jadi ya kalau dulu saya sih pikir ya, termasuk gitu ya, putus cinta gitu ya. Saya tuh kagum ya, maksudnya ya kagum ya dengan penyanyi misalnya ya almarhum Glenn Fredly gitu kan. Lagu-lagunya itu bagus. Kapan lagu-lagunya itu bagus ya? Pada saat dia putus cinta kan gitu. Pada saat dia putus cinta, dia keluarkan album kan. Pada saat menderita ya. Iya, selamat pagi Pada saat dunia menderita gitu. saya. Pada saat menderita gitu kan. Malah bagus booming. Nah setelah itu namanya kemudian menjadi mencuat dengan booming gitu. Jadi Iya. ya perlu dirangkul kadang-kadang penderitaan itu, dirangkul dan kemudian kita mencari ya alternatif lain. Oke, Itu Pak sih. Roni, nggak berasa Ya, nih Pak Roni kita cerita-cerita seperti ini, ternyata udah 50 menit juga ya. iyalah. Udah 50 menit juga, jadi akhirnya kita harus sudahin dulu malam hari ini. Nah sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Roni ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan mengenai tema kita pada malam hari ini ya. Iya, eh, sepatah dua patah kata ya. Jadi ginilah, selama kita hidup di dunia ini pasti Iya. otomatis ada penderitaan. Tetapi yakinlah bahwa Iya. penderitaan itu tidak menghancurkan kita. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita punya Tuhan, kita berserah bersandar sama Tuhan, dan dialah itu jadikan batu loncatan buat kita untuk menjadi manusia yang sudah baik
menjadi lebih baik lagi. Gitu sih. Oke, luar biasa ya. Kayak judul film Korea ya, Pak ya. It's okay not to be okay ya. Ya, it's okay lah ya. It's okay not to be okay. Oke lah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Roni buat malam hari ini. Tadi juga Pak Roni udah sampaikan banyak ya, walaupun sinyal saya lagi jelek nih, tapi Pak Roni tetap ngomong terus ya. Yang penting kita sama-sama belajar. Mungkin saya lagi menderita nih sinyalnya, tapi Pak Roni bisa membagikan sesuatu tadi kepada setiap kita, bahwa di dalam penderitaan ada juga harapan ya, dan nanti akan ada juga kebahagiaan yang akan kita capai, akan kita rasakan ya, ketika kita sudah mengalami banyak penderitaan dan pembelajaran dalam kehidupan ini. Ya. Oke, terima kasih banyak buat yang juga setia mendengarkan sampai malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, terima kasih Pak Roni.